Laura Meizani alias Loli sudah berdamai dengan Nikita Mirzani sang ibunda. Ia juga sudah meminta maaf atas kesalahannya yang sempat menjauh dan marah pada sosok ibu yang melahirkannya. Hal itu ia paparkan langsung melalui video yang diunggah di channel YouTube Nikita Mirzani. Di balik kata damai itu, Loli rupanya memiliki dua permintaan pada Nikita Mirzani. Ia meminta untuk perawatan rambut hingga membeli ponsel baru untuk dipakainya. Hal tersebut dipaparkan Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani. Fahmi membeberkan kegiatan yang dilakukan Loli ketika berada di mall, mulai dari perawatan rambut hingga membeli ponsel baru. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Laura Meizani Mawardi. Sekarang namanya itu sudah Laura guys, bukan Loli lagi. Jujur gue adalah salah satu orang yang bangga sama lu gitu kan, karena lu tuh udah balik ke emak lu gitu. Udah nggak yang namanya huru-hara lagi, drama lagi, apalah segala macam gitu. Dan jujur gue adalah salah satu orang yang dulunya tuh sering speak up soal lu, Laura. Gue sering speak up nih ya kan. Bahkan gue sekarang mau minta maaf dulu nih sama lu gitu kan, karena mungkin dulu lu pernah ngeliat konten-konten gue yang selalu nyebut nama lu apa segala macam gitu kan. Karena jujur bukan berarti gue jahat gitu, bukan, tapi gue pengen menyadarkan lu gitu. Gue ngebantu lu nih ya kan, karena ya bukan cuma gue doang sih yang bikin video tentang lu gitu, tapi kan banyak juga gitu. Tapi sekarang lu udah balik lagi ke ibu lu gitu, ke emak lu gitu. Gue bahagia gitu, gue bangga, sumpah gue bangga banget sama lu gitu. Karena kayak lu akhirnya tuh sadar gitu bahwa emak lu lah yang terbaik buat lu saat ini gitu. Tidak ada orang lain, tidak ada kecuali orang tua lu. Sebenarnya ya, gue tuh yakin banget lu tuh orang yang pintar, lu tuh cerdas gitu. Karena lu bisa masuk ke sekolah UK itu tuh bukan persoalan yang mudah gitu. Mau kita banyak duit sebanyak apapun, kalau misalnya kitanya nggak pintar kan nggak mungkin masuk gitu. Nah, dikarenakan lu pintar, lu bisa masuk ke sana. Semoga aja ya lu bakalan ngelanjutin lagi sekolah di luar negeri gitu ya kan. Dan gue sangat berharap banget lu bikin vlog gitu di luar negeri, sumpah. Kayak gue tuh nungguin banget vlog lu di luar negeri, lagi sekolah, lagi bermain sama teman-teman lu, kayak a day in my life gitu. Kayak seru banget sumpah pasti. Apalagi gue kemarin ngeliat foto lu bersama emak lu gitu, kayak oh my god, gue tuh kayak terenyuh gitu hati gue tuh sumpah. Kayak dari sekian banyaknya drama, huru hara gitu ya kan, akhirnya gitu endingnya tuh bahagia kayak gini gitu. Sumpah gue ikut senang, ikut bahagia gitu, sumpah. Ini gue berharap semoga VT gue nyampe ke Kaniki dan semua ibu-ibu yang sekarang sedang struggling dengan anak perempuan yang kelakuannya di luar orbit. Ingat apa yang terjadi dengan Heather Mac. Heather Mac itu adalah seorang anak perempuan berusia 19 tahun di bulan Agustus 2014. Dia bisa-bisanya menghabisi ibunya. Bukan dia yang menghabisi, pacarnya yang menghabisi. Kalau bisa gue tarik undur ke belakang, dari tahun 2004 sampai tahun 2013, ibu dari Heather ini harus struggling ngurus anak ini. Dia sudah pernah berapa kali nyolong duit ibunya, beberapa kali. Selain itu ibunya lagi sakit sama dia ditonjok, kakinya lagi patah ditendang lagi sama ibunya, tapi ibunya memaafkan. Di bulan Agustus 2014 ibunya membeli tiket first class dari Mama Rica ke Bali, nginep di hotel yang namanya St. Regis, first class semuanya gitu ya, tinggal supaya mereka berdua itu hubungannya baik antara ibu dan anak ini. Lu tahu apa yang terjadi dengan Heather? Dia nyolong kartu kredit ibunya pada saat itu dan dia beli tiket first class buat pacarnya yang ibunya selama ini nggak approve, yang bikin Heather itu hamil sampai 2 kali untuk berangkat ke Bali untuk ibunya. Kemudian ibunya dimasukin ke dalam koper. Dan si Heather ini bilangnya katanya ada maling ya, ada rampok datang ke hotel itu. Tapi akhirnya semuanya terbuka setelah ditemukan email antara Heather dengan si pacar sialannya ini. Singkat cerita, si Tommy ini ngelesnya bilangnya katanya dia datang ke Indonesia dibayarin sama Heather. Dia nggak tahu apa-apa dan tujuan dia datang ke Indonesia untuk ngasih tahu ke ibunya Heather kalau Heather itu dalam kondisi sedang mengandung.
Dan betul memang sedang mengandung. Di saat Heather ini tertangkap, dia hamil, melahirkan di penjara, ngurus anaknya di penjara selama berapa lama? 10 tahun. Gue nggak tahu ya apakah anak itu tetap di sana atau enggak, karena terakhir info yang gue tahu itu adalah keluarga dari ibunya itu berusaha untuk mengambil anak itu, tapi ternyata tidak bisa. Lu tahu apa yang terjadi? 10 tahun dia menjalani hukuman, itu nggak full 10 tahun. Mendapatkan remisi 34 bulan. Ditambah lagi dari Pak Jokowi tahun 2021 dapat remisi lagi 6 bulan. Akhirnya dia dideportasi bersama dengan anaknya pulang ke Mama Rica. Dia itu pengen tinggal di Indonesia, nggak mau pulang ke Mama Rica. Karena dia tahu begitu sampai Mama Rica, dia disidang lagi. Dan akhirnya dia dihukum 26 tahun penjara. Gue kasih tahu sama kalian ya, nggak mungkin ibunya itu tiba-tiba beli tiket pesawat first class, terus nginep di hotel yang first class juga di St. Regis di Bali, supaya bisa hubungan antara ibu dan anak ini menjadi baik. Kalau si Heather ini nggak pura-pura baik. Heather ini pura-pura baik guys ke ibunya, makanya ibunya berpikir ya, karena seorang ibu sayangnya itu buta, cintanya itu buta, mikir kalau oh iya mungkin anak ini udah berubah, mungkin dia sudah jauh lebih baik. Oke, ternyata yang terjadi adalah dia bela-belain nyolong kartu kredit ibunya dan beliin tiket first class untuk pacarnya itu ke Indonesia untuk menghabisi ibunya. Nyangka nggak ibunya? Nggak nyangka guys. Dia ngaku ke ibunya hubungan dia sama si cowok itu udah nggak ada. Ibunya juga nggak tahu posisinya dia lagi hamil. Dia hamil 2 kali sama cowok itu yang ketiga, yang terakhir itu yang ketiga, dan akhirnya dia melahirkan di penjara. Keluarga ibunya pengen supaya anak itu diambil sama keluarganya, tapi akhirnya kayaknya dipegang sama dia, karena gimana pun juga dia ibunya, sampai akhirnya mereka berdua deportasi ke Mama Rica kembali gitu kan. Kasih ibu itu nggak ada habisnya cuy ya. Tapi yang gue lihat saat ini adalah Abu Nana ya, cengenges gitu, ngerasa kalau nggak salah, dan saudaranya pun yang 2 orang itu ya kan cengenges juga nggak ngerasa salah. Jadi kata gue mah harus hati-hati ini, jangan sampai terjadi dengan apa yang terjadi dengan Heather ya. Anak itu pinter soalnya, yang namanya Heather itu pinter. Di saat kejadian tersebut, di saat Heather itu menghabisi ibunya, dalam tanda kutip yang menghabisi bukan dia tapi pacarnya itu, tapi dia yang memang berkonspirasi bersama pacar, usia Heather itu baru 19 tahun. Ini Heather dan pacarnya ya, yang mana dia punya bayi, dua-duanya di penjara. Lo lihat. Ya, gue sebagai perempuan gue concern sama Kaniki. Gue tahu dia sayang banget sama anaknya. Gue juga perempuan, gue juga punya anak. Anak gue juga usianya yang satu 20, yang satu 17. Kita sebagai seorang ibu yang melahirkan, kita tidak akan pernah berpikir seburuk itu. Tapi di dunia ini ada kejadian yang memang seburuk itu. Itu yang terjadi ya. Dan yang di kanan ini adalah ibunya Heather gitu. Tapi ibunya kok beda ya sama Heather. Heather itu anak campuran gitu. Bapaknya itu penyanyi jazz gitu kan, orang kulit hitam. Nah ini ibunya. Ayahnya tuh sudah meninggal, jadi dia hanya tinggal hidup sama ibunya gitu. Tapi apakah dia merasa bersalah? Tidak cuy. Ya, lo lihat ini, dia masih segitunya sama pacarnya itu. Paham ya? Jadi pesan gue adalah berhati-hatilah gitu loh. Tidak semudah itu seseorang bisa berubah seperti membalikan telapak tangan. Baru sekitar hampir 2 bulan yang lalu, Laura itu minta tolong sama si Kodok Zuma ya. Minta tolong sama Kodok Zuma, nangis-nangis. Yang terjadi adalah sekarang bisa-bisanya dia berbalik gitu. Jadi gue sebagai sesama perempuan, gue sangat-sangat worry dan gue takut terjadi apa yang terjadi dengan Heather Max ini gitu. Salah gak gue?